kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Sura TV dan pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz dimanapun berada. Salah satu nikmat yang harus sangat kita syukuri sebagai seorang manusia yang berimbang dengan dosa adalah nikmat ditundanya kematian kita dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Tentu kita sebagai manusia yang menyadari bahwa dosa kita ini sangat menggunung, sangat berharap sekali bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan sebagai ajang penghapusan dosa bagi kita. Dan tentunya untuk menyambut bulan Ramadan ini sangat banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dan juga kita harus mengilmui apa saja hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, dalam episode Ngobrol Santai bareng Ustadz pada kali ini, persiapkan dirimu bersama guru kita Ustadz Muhammad Al-Fisham Al-CMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, sebentar lagi kita tentu memasuki bulan Ramadan ya Ustadz. Ya. Tentu setiap tahun, mungkin episode Ngobrol Santai bareng Ustadz sebelumnya juga ada kita membahas terkait hal ini Ustadz. Namun tentunya yang namanya murojaah itu harus selalu ya Ustadz. Ya, ya. Nah, Ustadz, sembari mengingat pelajaran kita sebelumnya Ustadz, sebenarnya urgensi atau seberapa penting bagi kita sebagai seorang muslim ini bulan Ramadan itu? Ya. Baik, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting. Nah. Sangat-sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Karena pertama, puasa bulan Ramadan adalah merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan sangat luar biasa. Dan keutamaan puasa juga merupakan keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kullu amal ibni Adam lah illa siyam. Qala Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya da'u ta'amahu wa syarabahu li ajli. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Allah mengatakan kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Apa maknanya untukku? Dia meninggalkan makanannya dan syahwatnya karena gara-gara aku. Yani gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama mengatakan bahwa pahala puasa itu tidak terhingga. Karena puasa itu adalah bagian dari bentuk kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu adalah tanpa batas. Ini dari sisi puasa, sebuah amalan yang luar biasa. Dari sisi pelaksananya pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang mubarak, di mana amalan kita akan dilipat gandakan di dalam bulan Ramadan tersebut. Nah, apatah lagi bercampurnya atau bertemunya dua keutamaan ibadah yang nilainya yang besar
Yang kedua dilaksanakan pada bulan Ramadan. Maka dia mendapatkan dua keutamaan di dalam ibadah yang sama. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat ketika datang bulan Ramadan. Qad atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Nabi tidaklah memberitahukan, memberikan kabar gembira kepada para sahabat kecuali itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ditambah dengan keutamaan-keutamaan yang lain, di mana bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan kepada orang-orang yang berpuasa, pada orang-orang yang menegakkan malam Ramadan, pada orang-orang yang menegakkan malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, bulan yang penuh keberkahan yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka oleh karena itu di antara ulama yang betul-betul mereka paham, para salaf dahulu, betul-betul mereka memahami bagaimana urgensi dari bulan Ramadan ini. Sehingga 6 bulan datangnya Ramadan, mereka berdoa agar dipanjangkan umur mereka sehingga mereka mendapatkan bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan. Dan mereka berdoa agar Ramadan itu diserahkan kepada mereka. Maksudnya apa? Agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka betul-betul bisa memaksimalkan bulan Ramadan itu dengan ibadah yang maksimal. Setelah bulan Ramadan, Itu keutamaannya besar. keutamaan besar. Ya. Dan setelah bulan Ramadan, 6 bulan mereka berdoa agar apa yang telah mereka lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sangat paham sekali, dan maka orang mukmin harus tahu urgensi bulan Ramadan, keutamaannya, sehingga dia merasa betul-betul sangat penting. Iya. Sama dengan misalkan kita ketika mengenal sebuah produk, Nah, ketika kita tahu bagaimana fungsinya, nilainya, ya, fitur-fitur yang ada, sehingga menjadikan alat tersebut menjadi istimewa, Ya. maka orang tahu bagaimana pentingnya untuk mendapatkannya, walaupun dia mahal, nah. dia akan beli. Nah, tentu persiapannya ini harus sangat ekstra kita perhatikan ya, Ustaz. Oh ya, Karena fakta yang kita lihat sekarang di negara kita, mungkin kebanyakan kaum muslimin juga melakukan gitu, Ustaz. Menyambut bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang rasanya tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadan, Ustaz. Seperti contohnya, H-1 Ramadan melakukan kegiatan balimau Ya. dan kegiatan lain-lainnya gitu, Ustaz. Ini gimana Ustaz memandang hal ini gitu, Ustaz? Iya, yang pertama ulama memberikan pesan kepada kita ketika akan datangnya sesuatu yang agung, sesuatu yang bernilai tinggi. Iya. Adalah kita mempersiapkan diri kita. Nah, mempersiapkan diri datangnya Ramadan itu bagaimana? Di antaranya, yang pertama adalah disiapkan dengan beristighfar kepada Allah. Nah, Perbanyak istighfar kita. Kenapa? Bukankah bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan? iya. Ya. Tapi kenapa dihadapi atau diawali dengan istighfar? Karena agar memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah lebih pada bulan Ramadan. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa, bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza adnaba al-mu'min dzamban nukita fi qalbi nuqta sauda. Apabila seorang hamba, seorang mukmin melakukan sebuah dosa, maka diberikan titik hitam. Titik hitam berarti dia akan menutupi hati. Iya. Kalau kita lihat misalkan besi, ada karatnya. Kita mau pengen mempolesnya dengan cat, kita tidak bisa mempolesnya langsung, kecuali bersihkan dulu karatnya, dibersihkan. Ya.
Dia bersihkan karatnya supaya apa? Supaya betul-betul mantap catnya. Nah, Tapi kalau misalkan ada masih ada karatnya lalu dipoles saja, boleh jadi dia mengupas. iya. Ya. Nah, begitu juga dosa adalah penghalang. Ketika kita bersihkan diri kita, maka dimudahkan begitu, diberikan taufik Nah, untuk beramal, untuk senang dengan amal. Maka oleh karena itu diperlukan kita untuk bertobat. Karena dosa akan mengganggu konsentrasi kita. Di samping itu adalah mempersiapkan diri dengan ilmu. dengan ilmu ya Ustaz. Ilmu. Nah. Ilmu pengetahuan tentang bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaan itu sangat penting. Lalu bagaimana cara kita meraih keutamaan-keutamaan. Aman. Ya. Kemudian mempersiapkan diri juga adalah dengan cara melatih diri kita Ya. terhadap ibadah itu sendiri. Makanya di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, Rasulullah SAW banyak melaksanakan puasa. Puasa. Sebagian ulama mengatakan itu adalah dalam rangka persiapan datangnya bulan Ramadan. Masya Allah. Ketika seorang sudah berpuasa sebelumnya, menjadi ringan nilai puasa itu. Menjadi ringan ibadah puasa itu. Nah. Tidak menjadi berat. Kecuali berbeda dengan orang yang selama ini dia tidak pernah puasa, tahu-tahunya datang satu Ramadan, amat berat. Maka perlu ada pelatihan. Nah, Ya, wallahu a'lam. olahraga aja perlu stretching ya Ustaz. Pemanasan istilahnya. Pemanasan, iya. Nah, begitu. Apalagi bulan Ramadan Ustaz. Nah, Ustaz, sekarang terkait dengan puasa nih Ustaz. Sebagian kita mungkin terlebih kaum muslimah gitu Ustaz. Tentu mungkin di Ramadan sebelumnya ada puasa yang belum terbayarkan gitu Ustaz. Dan qadarullah sekarang alhamdulillah telah sampai juga Ramadan selanjutnya. Ini bagaimana Ustaz untuk puasa-puasa yang belum ditunaikan gitu Ustaz? Ya. Puasa yang belum ditunaikan, Nah, baik pada Ramadan sebelumnya ya. atau sebelum-sebelumnya. Puasa itu harus diqadha. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha kunna nahidu 'inda Rasul ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'muruna biqada'i as-shaum wa la ya'muruna biqada'i as-salah. Kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam haid. Ya. Dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka dalam hal ini puasa harus diqadha. Baik yang disengaja atau tidak sengaja, ya ditinggalkan, maka wajib mengqadhanya. Sebagian ulama, bagi orang yang mengqadha puasa, tentu puasa itu mulai dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 30 atau 29 Sya'ban. Itu adalah masa mengqadha puasa tersebut. Selanjutnya Ustaz, terkait dengan nasihat bagi anak-anak gitu Ustaz, yang mungkin tahun ini memulai untuk mencoba berpuasa begitu Ustaz. Apakah diperbolehkan misalnya kata saya, ketika kita sebagai orang tua memerintahkan anak kita untuk puasa setengah hari atau seperempat hari, mungkin di siang hari nanti kalau seandainya tidak kuat dia boleh untuk berbuka puasa. Ini boleh nggak Ustaz melakukan hal seperti ini untuk melatih puasa mereka? Ya, betul. Puasa diwajibkan kepada orang yang sudah balik. Adapun kepada anak yang belum balik, belum diwajibkan. Belum diwajibkan. Tapi dianjurkan. Ya. Sahabat menjelaskan bahwasanya bagaimana mereka mendidik anak mereka yang belum balik itu untuk berpuasa. Ya. Di antara diberikan mainan. Mainan. Buat mainan. Nah. Apabila mereka merasa lapar, dikasih mainan. Sehingga lupa dengan laparnya. Insyaallah. Ya. Jadi anak-anak ini jangan kita anggap dia puasanya seperti orang dewasa. Iya. Harus baca Quran, harus begini, nggak boleh mainan, nggak boleh. Kita mau latih dia. Ya. Berikan mainan-mainan yang bermanfaat. Nah, Ustaz. Ya. Yang melupakan dia dengan Laparnya, kelaparnya. Bukan melupakan puasanya, tapi mengingatkan melupakan laparnya. Nah, jadi kalau memang anak apalagi umur 4 tahun, 5 tahun misalkan ya, kita bisa latih separuh hari. Karena memang dia mereka adalah orang yang belum wajib berpuasa.
Tapi kalau sudah mulai mubayyiz, diwajibkan, diperintahkan untuk melaksanakan sholat, Ya. mulai dari umur 7 tahun, misalkan ya kelas 1 SD atau 2 SD, lalu kita bisa motivasi lagi yang lain. Ya, bagaimana sinkron antara puasa dengan sholat juga? Ya. Kita bisa misalkan kasih motivasi, ya boleh dengan uang. Ya, kalau pengalaman saya dulu dengan anak-anak ketika yang pertama nih, jadi abangnya yang paling tua harus ada puasa nih. Kalau enggak nanti yang lain enggak puasa. Kita kasih motivasi pada saya itu. 1 hari 10.000 Masya plus 5 sholat. Jika seandainya tidak mengerjakan 1 sholat kurang 2.000. Ya. Jadi sebelum balik ya, Ustaz ya? sebelum balik. Nah, jadi nanti kan kita juga ngasih dia uang kok. Iya, iya. Ya di bulan Ramadan atau Idul Fitri kita kasih juga uang. Nah, kita suruh dia ngapa uang ini ditabung. Ya, senang. Ya, jadi ada motivasi. Kadang-kadang anak-anak itu dengan seperti itu termotivasi dia. Iya. Nah, tidak ada masalah. Tambah lagi tadi mainan, bagaimana mereka bisa berusaha untuk menjaga puasanya dan tidak membatalkannya. Kita perlu strategi jitu bagi orang Perlu tua. strategi ya, betul. Baik, Ustaz. Terakhir Ustaz, nasihat untuk remaja-remaja nih Ustaz, atau pemuda-pemuda kaum muslimin yang dimanapun berada agar tidak lalai dalam mempersiapkan bulan Ramadan Ustaz. Iya. Kita pesankan kepada para pemuda-pemudi agar kita mempersiapkan diri kita untuk berpuasa. Tambah ilmu Anda untuk mengetahui bagaimana keutamaan puasa. Baca sirah atau sejarah atau riwayat para salaf tentang bagaimana mereka mengerjakan puasa. Ya, dengan ilmu yang kita dapatkan, insyaallah kematangan kita untuk menuju kepada puasa akan semakin sempurna dan kita laksanakan pada bulan Ramadan. Apalagi Anda adalah pemuda, ibadah pada saat pemuda ini nilainya sangat tinggi. Ya, dan masa pemuda itu adalah masa yang khusus. Dalam sebuah riwayat ditanyakan, masa mudamu di mana kamu pergunakan, ya, dan ini akan ditanya. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Tinggal beberapa waktu lagi ke depan. Segera pelajari bagaimana cara kita beribadah bulan Ramadan, puasa Ramadan, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana malamnya, bagaimana para sahabat, tabi'in, yang mereka adalah generasi yang utama setelah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala alam itu yang bisa kita berikan nasihat. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tapi besar berada, alhamdulillah rabbil alamin. Ilmu yang telah kita dapatkan hari ini sangat banyak tentunya, bagaimana kita agar mempersiapkan bulan Ramadan agar Ramadan kita tidak menjadi sia-sia. Baik bagi orang tua, bagi pemuda maupun anak-anak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita selama bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan juga Allah terima amal ibadah kita setelah Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi pemirsa, sampai berjumpa di Ngobrol Santai bareng Ustaz episode selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.